Saya Muhtaridi. Dari SMA Negeri 6 Kerinci. CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah kegiatan dialog yang dilakukan antara guru atau orang tua dengan murid untuk menciptakan murid yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi masalah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan menstabilkan identitas dilakukan bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi masalah, berdasarkan prinsip kebutuhan dasar setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid dalam memperbaiki hubungan. Tahapan terakhir, menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Madnu merupakan murid di kelas 11 SMA N 6 Kerinci. Madnu sering datang terlambat ke sekolah sehingga tidak mengikuti apel pagi dan sering telat pada jam pertama. Berikut adalah peragaan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Saya ya Pak. Iya, Kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Madnu. Tadi Bapak dapat laporan dari guru piket kalau Madnu sering terlambat ke sekolah ya akhir-akhir ini. Iya Pak. Seingat Madnu sudah berapa kali terlambat ke sekolah? Seingat Madnu 5 kali kalau tidak salah Pak. Sudah 5 kali. Iya Pak. Baik. Menurut Madnu, kalau datang terlambat ke sekolah, terus nggak ikut apel pagi, terus telat di jam pertama, itu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik. Sebenarnya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Sekarang yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan. Dan tentu pastinya berusaha untuk memperbaikinya. Madnu setuju? Iya Pak, saya setuju. Baik Madnu. Kalau begitu kita cari solusinya sama-sama ya. Ya Pak. Nah, Madnu dalam bulan ini kan sudah terlambat 5 kali. Iya Pak. Nah, Madnu pasti punya alasan tertentu. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apa sih alasan Madnu sehingga sampai terlambat ke sekolah. Akhir-akhir nih Pak, Madnu sering begadang, main game sampai malam. Jadi kurang tidur, terus karena itu Madnu sering bangun kesiangan Pak. Oke. Kalau begitu, Madnu masih ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin? Ingat Pak, saya ingat. Nah, kalau misalnya kalau datang terlambat ke sekolah, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Kalau begitu, menurut Madnu, keyakinan kelas mana yang telah Madnu langgar? Disiplin Pak. Disiplin. Nah, menurut Madnu, disiplin itu penting nggak menurut Madnu? Penting Pak, karena dengan disiplin membuat Madnu bisa datang lebih awal dan menghargai waktu. Oke, nah betul sekali Madnu. Karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, sama halnya dengan kita menghargai orang yang ada di sekitar kita dan juga melatih kepedulian kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya Pak, saya menyesal sering terlambat datang sekolah dan tidak ikut apel pagi. Nah, bagus. Sikap menyesal ini sebenarnya sangat bagus untuk Madnu. Kalau begitu, menurut Madnu, apa yang perlu Madnu lakukan sehingga bisa datang ke sekolah lebih awal dan tidak telat lebih? Baik Pak, saya akan berusaha tidur lebih awal dan saya tidak akan main game lagi sampai larut malam. Jadi saya tidak akan terlambat lagi untuk ke sekolah. Oke, Madnu. Sekarang kita sudah temukan solusinya supaya tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Nah, nanti Bapak akan menghubungi orang tua Madnu untuk mengingatkan Madnu supaya tidak main game sampai larut malam dan bisa bangun pagi. Nah, sekarang Madnu sudah bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya Pak, sekali lagi saya minta maaf. Sekarang saya mau ke kelas. Baik, terima kasih Madnu. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Madinur Syakina Oktasabila dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Mutahidi dengan apa yang kesalahan yang saya telah lakukan. Saya berjanji saya tidak akan lagi bergadang dan main game hingga larut malam yang sehingga menyebabkan saya terlambat sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Bunga merupakan murid di kelas 10 SMAN 6 Kerinci. Bunga sering tidak menggunakan topi dan dasi saat upacara bendera dan apel pagi. Berikut adalah peragaan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Iya. Oh, Bunga, tadi Bapak dapat laporan dari guru piket kalau Bunga sering tidak menggunakan topi dan dasi saat upacara dan apel pagi akhir-akhir ini. Iya. Seingat Bunga sudah berapa kali tidak menggunakan topi dan dasi saat apel dan upacara? Seingat Bunga udah 4 kali, Pak. Sudah 4 kali ya? Iya, Pak. Menurut Bunga, kalau tidak menggunakan topi dan dasi saat upacara dan apel pagi, itu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik. Sebenarnya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah berbuat salah. Nah, sekarang yang penting adalah kita bisa belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan tentu pastinya kita berusaha untuk memperbaikinya. Bunga setuju? Iya, Pak. Saya setuju, Pak. Baiklah Bunga. Kalau begitu kita carikan solusinya sama-sama. Iya, Pak. Nah, Bunga dalam bulan ini kan sudah 5 kali tidak menggunakan topi dan dasi saat upacara dan apel pagi. Bunga pasti punya alasan tertentu. Nah, sekarang Bapak pengen tahu apa sih alasan Bunga tidak menggunakan topi dan dasi saat upacara dan apel pagi. Akhir-akhir ini, Pak, Bunga sering begadang, main game sampai larut malam, jadi kurang tidur. Terus karena itu Bunga telat bangun, Pak, dan karena terburu-buru suka tertinggal atribut yang mau digunakan termasuk dasi dan topi. Baik. Kalau begitu Bunga masih ingat nggak keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita sepakati kemarin? Ingat, Pak. Bunga ingat. Nah, kalau misalnya nih, kalau tidak menggunakan topi dan dasi saat apel dan upacara, kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Tidak. Kalau begitu, menurut Bunga, keyakinan kelas mana atau keyakinan sekolah mana yang telah Bunga langgar? Disiplin, Pak. Disiplin. Nah, menurut Bunga, disiplin itu penting nggak untuk Bunga? Penting, Pak, karena dengan disiplin membuat Bunga bisa menggunakan topi dan dasi dan atribut lainnya saat upacara dan apel pagi awal dan menghargai diri sendiri. Oke. Nah, betul sekali Bunga. Karena disiplin dan menghargai diri sendiri itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, sama halnya dengan kita menghargai orang lain di sekitar kita. Nah, kita juga melatih kepedulian kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya, Pak, saya menyesal sering tidak menggunakan topi dan dasi saat upacara dan apel pagi. Nah, bagus. Sikap menyesal ini sebenarnya sangat bagus untuk Bunga. Kalau begitu, menurut Bunga, apa yang perlu Bunga lakukan sehingga bisa menggunakan topi dan dasi saat upacara dan apel pagi dan tidak terburu-buru lagi ke sekolah? Baik, Pak, saya akan berusaha tidur lebih awal dan saya tidak akan main game lagi sampai larut malam, Pak. Oke, Bunga. Sekarang kita sudah temukan solusinya. Supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, setelah ini Bapak akan menghubungi orang tua Bunga untuk membantu mengingatkan Bunga supaya Bunga tidak main game sampai larut malam lagi dan bisa bangun pagi. Sekarang Bunga sudah bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya, Pak, sekali lagi Bunga minta maaf, Pak. Sekarang Bunga kembali ke kelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Ramadhani dari kelas 10 MIPA 1.
Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Muhtaridi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dan Bapak tidak memarahi saya. Terima kasih Pak. Insya Allah saya janji tidak akan begadang, tidur larut malam, dan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.